Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat, tetap sehat, memasuki ajaran baru 2020 hingga 2021. Pada pagi hari ini, Ibu sebagai pengajar materi sejarah peminatan kelas 12 IPS akan mengutamakan sebuah materi yang berjudulkan Respon Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan bagi suatu negara adalah suatu cita-cita yang sangat mulia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, kita telah berhasil mewujudkan cita-cita tersebut. Tentu rasa syukur terutama terucap kita bangsa Indonesia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kemerdekaan itu, serta rasa terima kasih yang juga sangat besar kepada para pemimpin nasional kita pada saat itu yang berjuang mewujudkan kemerdekaan. Setiap negara setelah memperoleh kemerdekaan tentu tidak cukup hanya memproklamasikan sebagai bentuk pernyataan bahwa negaranya telah merdeka. Langkah selanjutnya setelah pengakuan dari dalam negeri, dari bangsanya sendiri yang merdeka itu, maka kita memerlukan pengakuan dari negara lain. Berkaitan dengan materi Ibu hari ini yang berjudul tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, maka dalam tayangan Menmek hari ini tampak adanya beberapa materi yang akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya berupa pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, di mana di situ akan tampak negara Mesir, India, Palestina, Australia, dan Vatikan. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengakuan negara-negara tersebut terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, tentu harapan Indonesia adalah suatu dukungan yang kuat dan mengakui sebagai negara merdeka. Namun, keinginan itu tidak seluruhnya bisa diwujudkan karena ada beberapa negara yang justru merasa kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan yang legal atau sah, dikarenakan permasalahan atas kemerdekaan Indonesia belum selesai, di mana kita sebelumnya dijajah oleh Jepang. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang telah anak-anak ketahui materinya pada kelas 11, bahwa Jepang mengalami kekalahan dalam perang tersebut dan harus mengakui kemenangan sekutu, sehingga sebagai konsekuensinya Jepang menyerahkan tanah jajahan Indonesia kepada pihak sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Disinilah polemik mulai muncul mengenai tanggapan atau respon dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun kita optimis segala cara usaha dilakukan oleh para diplomat diplomat ulung Indonesia seperti Kiai Haji Agus Salim, Rahman Baswedan, dan tokoh-tokoh lainnya yang mengupayakan ke seluruh dunia agar
mendapat pengakuan tentang kemerdekaan Indonesia. Baik, kita fokuskan kepada bagaimana respon negara-negara yang tadi Ibu sebutkan, diantaranya Mesir, India, Palestina, Australia, dan Vatikan. Mesir sebagai negara Islam, mayoritas agama Islam, sangat bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia karena Mesir juga sebagai negara yang pernah terjajah merasakan betapa getirnya sebagai negara yang terjajah dan ingin memperoleh kemerdekaan. Di samping itu, Mesir juga negara yang mayoritas beragama Islam menganggap Indonesia yang juga penduduknya mayoritas Islam sebagai saudara sesama Muslim. Kita kenal istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara orang-orang sesama beragama Islam atau Muslim. Di samping itu, Mesir memiliki kedekatan terhadap Indonesia melalui tokoh besar kita yaitu Soekarno yang banyak melakukan hubungan diplomatik dengan tokoh-tokoh nasional yang ada di Mesir, di mana tokoh semacam Husni Mubarak bahkan sangat memiliki hubungan yang dekat dengan Bung Karno. Untuk India, negara selanjutnya yang mendukung Indonesia sepenuhnya atas kemerdekaan adalah India. Kita tahu negara India memiliki hubungan sosial budaya yang sangat lama terhadap Indonesia. Ini pun sudah anak-anak pahami ketika mempelajari sejarah Indonesia pada kelas 10 tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Tentu kita tidak lepas berbicara tentang bangsa India pada saat itu sebagai pembawa pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Namun lepas dari hubungan yang sudah sangat lama, bahkan ribuan tahun yang lalu, India juga memiliki kesamaan nasib dengan Indonesia yang lama dijajah oleh bangsa Inggris. Kesamaan ini mungkinlah menjadi dasar yang sangat kuat untuk mendukung, walaupun pada saat itu India belum memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Terlebih pada masa-masa terjadi kelaparan di India, kekurangan makanan, bangsa Indonesia mengirimkan ribuan ton beras kepada India. Rasa solidaritas kepada sesama umat manusia, karena kita tahu India itu adalah negeri Hindustan ya, yang beragama Hindu. Tentu kita memberikan bantuan tidak harus berdasarkan pada pesanan agama, tapi mengedepankan rasa kemanusiaan, tidak memandang dari agama atau suku, ras dan sebagainya. Nah, kedekatan India dengan Indonesia inilah yang membuat India menjadi salah satu negara pendukung kemerdekaan Indonesia. Negara berikutnya adalah negara Palestina. Kalau Indonesia pada hari ini boleh mengatakan negara Palestina karena Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Namun secara internasional banyak negara-negara yang belum bisa memastikan apakah Palestina sebuah negara ya. Jadi kita memandangnya itu dari sudut pandang Indonesia sebagai pengakuan Palestina sebagai negara. Kalau di sana di Eropa Palestina belum menjadi sebuah negara, maka itu urusan di dalam negeri mereka sendiri. Palestina mendukung kepada Indonesia atas kemerdekaan karena sesama negara-negara yang juga mayoritas penduduknya beragama Muslim dan mengalami masa penjajahan yang sangat getir, yang pedih, penuh dengan penderitaan di masa penjajahan. Untuk yang Mesir, India, Palestina, mungkin kita dasar kuatnya adalah tentang kesamaan agama, ya. Penduduknya banyak atau mayoritas beragama Islam. Baiklah, tapi bagaimana dengan Australia? Yang jelas kita tahu dalam sejarahnya, ini pun sudah Anda dapat pelajaran dari kelas 11 tentang perjalanan James Cook yang menemukan daerah yang kemudian bernama Australia. Maka Australia mayoritas adalah orang-orang Inggris. Yang jelas Inggris itu dari sosial masyarakatnya adalah salah satu negara yang turut andil dalam kemenangan Perang Dunia Kedua dan menjadi pemenang tentunya. Dan ini sangat bertentangan dengan keinginan kita. Pertanyaannya,
sangat mengulik kita untuk ingin tahu mengapa Australia itu justru memberikan dukungan kepada Indonesia atas kemerdekaan. Ini yang nanti akan menjadi studi pertanyaan pembelajaran Yunani mengenai apa alasan Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Satu negara lain yaitu Vatikan, ya, sebuah negara yang mana ini sebenarnya negara dalam suatu kota besar yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Sekali lagi bahwa kemerdekaan itu tidak ada hubungannya dengan agama. Setiap bangsa, negara berhak memberikan dukungan kepada negara lain yang menginginkan pengakuan kemerdekaan. Dan ini dilakukan oleh Vatikan yang penduduknya tidak sama sekali beragama Islam, tapi memberikan dukungan kepada Indonesia. Satu hal yang sangat menarik, sama halnya dengan Australia, mengapa Vatikan memberikan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, arti ada perbandingan antara apa alasan Australia dan Vatikan memberikan kemerdekaan, memberikan dukungan, ya, atau respon kemerdekaan terhadap Indonesia. Baik, itu materi pagi ini yang Ibu berikan. Semoga anak-anak dapat memahami dan agar lebih jelasnya dalam tugas Google Classroom akan disediakan tempat untuk melaksanakan tugas pada materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.